Shalom, selamat malam. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Amin. Saya yakin dan percaya kita datang di tempat ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Dia ada. Kemarin semua itu ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memujinya dalam roh dan kebenaran, sebab Kau yang layak dipuji. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Yesus Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Karena hanya dengan Allah saja kami tenang, daripada hilang keselamatan kami. Hanya ini yang dapat kami beri, hanya untuk menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Bapa. Hanya itu kerinduan kami, hanya itu kerinduan kami. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya ini yang dapat kami beri, hanya untuk menyenangkan-Mu Bapa, senangkan-Mu Bapa. Hanya itu kerinduan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka bersalailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Karena hanya dekat dengan Allah saja kita tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Orang asing. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku.
hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya. Hanya ini yang dapat kami beri, hanya untuk menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu Bapa, hanya itu perlindungan kami, hanya itu perlindungan kami. Haleluya. Kasih setianya, haleluya, biarlah segala yang bernafas memujinya dalam roh dan kebenaran, karena kami diciptakan untuk memuji dan menyembah Dia. Yang siap memuji Tuhan katakan amin.
Mari kita memuji Tuhan. Yang kira-kira ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di waktu kita susah, dia selalu menemani kita. Itulah kita. Itulah dia Yesus Tuhan. Terima kasih. Sobatku, dia setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. lebih dalam lagi menghampiri tata kudusan. Haleluya. Haleluya. Gloria bagi Sang Raja. Haleluya.
ketusanmu. Saat ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ketusanmu. saat ku sembah, saat ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran Haleluya. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Tak ada yang dapat kita beri. Hanya pujian dan menyembah dan ucapan syukur yang dapat kita beri hanya kepada Tuhan kami Bapa. Sedangkan hanya kepada Tuhan kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari kita tenang sejenak, rasakan hadirat Tuhan. Tak banyak yang dapat kita beri untuk membalas cinta kasih-Nya, karena kita ada sebagaimana sampai hari ini, semua karena hanya belas kasihan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Bapa. Ini kami Bapa, dengan keterbatasan kami datang menghadap tata kudus-Mu, karena kami yakin dan percaya hanya dekat dengan Allah saja kita tenang daripada yang keselamatan. Sebentar kita mau belajar sedikit kenalan akan firman-Mu ya Bapa. Masakan hamba-Nya yang memimpin kami dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau tambahkan hikmah marifat tercurah bagi hamba-Nya, sehingga apa yang hamba-Nya sampaikan ya Bapa, biarlah semua yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Berkati juga kita yang sebagai pendengar ya Bapa. Berikan kita hati seorang murid dan seorang hamba ya Bapa, sehingga apa yang kita dengar tidak sia-sia, melainkan menjadi bekal buat kami ya Bapa. Kami responi firman-Mu ya Bapa. Kami siap membaca kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, saya ajak teman-teman yang ini bisa isi waktu di depan.
yang di belakang. Kita datang dari Tuhan. Ya, seberapa kita tetap setia untuk melayani Tuhan, apapun keadaannya kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, makanya kita harus melakukan juga yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Baik, di malam hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ulangan. Ya, firman ini sudah kita baca di minggu pertama ya. Saya mengajak kita lagi untuk membaca kebenaran firman ini. Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Ya. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Sudah dapat? Baik, kalau sudah dapat, saya mengundang teman-teman berdiri supaya kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita akan baca 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Ya, firman ini saya dapat di pada minggu pertama di bulan September ya, yang dibawakan oleh hambanya Bapak Tony. Ya, ketika saya mendengar firman ini, saya terus diingatkan dengan kebenaran firman ini. Ya, saya pulang, saya duduk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bahwa iya betul, apa yang Tuhan mau dari kita, begitu. Ya, jadi pembacaan firman Tuhan di malam hari ini saya berikan berikut, yaitu apa yang Tuhan minta dari kita. Ya, apa yang Tuhan minta dari kita sebagai kaum pria, apa yang Tuhan minta dari kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin di tempat pekerjaan kita, apa yang Tuhan minta dari kita. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa ini perjalanan daripada bangsa Israel. Di situ kalau kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, di situ dikatakan bahwa ya, 2 Korintus, kita lihat sama-sama dalam 2 Korintus ada yang sudah dapat? Kalau sudah dapat, kalau baca apa? Dua Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita mensucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan urusan kita dalam takut akan Allah. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita mensucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.
Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa seringkali kita bertanya kepada kita apa yang Tuhan mau dari kita. Ya. Tentunya kita anak-anak Tuhan pasti mau melakukan yang terbaik. Tapi di sini ada pertanyaan bagi kita, melakukan yang terbaik yang bagaimana untuk Tuhan. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa jangan kita bilang kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tapi kita membohongi diri sendiri dan juga membohongi Tuhan. Kalau kita lihat di sini bahwa Israel ini memasuki suatu fase yang penting dalam keberadaan mereka. Di situ kita lihat bahwa bertahun-tahun sejak generasi daripada orang tua mereka yang berada dalam perbudakan sampai kepada generasi yang baru, yaitu Kaleb. Nah, kita lihat di sini bahwa mereka masuk yang lama itu mereka berada di dalam fase padang gurun. Tetapi kalau yang baru di situ mereka ada di dalam fase perjanjian. Ya, dalam fase perjanjian. Ya, hal itu terjadi atas setiap kita. Kita ada di dalam fase perjanjian yang Tuhan taruh atas setiap kita kaum pria. Ya. Dari sini poin yang pertama yang akan kita belajar, yaitu apa yang Tuhan minta dari kita, yaitu yang pertama takut akan Tuhan. Ya. Di situ seperti tadi dikatakan dalam 2 Korintus dan juga di Ibrani, kita lihat bahwa yang Tuhan minta dari kita tidak banyak. Dari kita kaum pria, Tuhan hanya minta bahwa kita takut akan Tuhan. Takut di sini bukan berarti takut yang membuat kita menjadi takut bahwa asa mau buat ini atau nanti begini. Tidak. Tapi bagaimana kita menghargai kasih Tuhan itu atas setiap kita. Begitu. Jadi bukan kita takut akan Tuhan terus saya mau buat ini salah, serasa salah, saya mau buat ini serasa salah, mau buat ini serasa salah. Ya. Dan di sini Tuhan minta dari kita menghargai apa yang sudah Tuhan buat lebih dulu bagi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kita, Dia mau untuk kita melakukan yang terbaik, melakukan yang baik. Ya. Di situ dikatakan jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, alangkah baiknya jika kita juga menghormati dan takut akan Tuhan. Secara sederhana kita bisa membuktikan dengan sikap kita. Ya. Di situ dikatakan bahwa banyak orang mengasihi Dia adalah karena takut. Ya. Tapi di sini kita sebagai kaum pria, rasa takut ini seperti apa? Kita takut untuk berbuat dosa, takut untuk mengecewakan Tuhan, dan juga takut untuk menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Dan tadi seperti tadi saya katakan bahwa ketakutan di sini bukan ketakutan yang membuat kita menjadi takut untuk ini, tapi di sini kita menghargai, menghormati kasih Tuhan bagi kita. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 39, di situ Yusuf punya kesempatan ya. Yusuf mempunyai kesempatan dengan istri Potifar ya. Tapi kita lihat bahwa karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan, dia menghindar. Iya, dia menghindar. Bagaimana dengan setiap kita kaum pria? Apa ya Tuhan minta ketika kita ada dalam pekerjaan, ketika kita ada di dalam pendidikan atau di dalam lingkungan hari-hari, ketika kita diperhadapkan dengan suatu hal yang Tuhan tidak mau dari kita, apa yang kita buat? Atau di dalam keluarga, apa yang kita buat? Kita takut akan Tuhan atau kita hanya menjadi slogan ketika kita pergi beribadah, orang lihat kita, oh iya betul ya.
Parona boleh dia hidup takut akan Tuhan, tapi hari-hari kita seperti apa gitu. Bapak Tony bilang bahwa ibadah yang sejati itu ada di luar gereja, begitu. Tuhan akan melihat kita atau orang akan melihat kita di luar sana. Karena kalau kita di luar sana itu lebih banyak orang melihat kita, perilaku kita, sikap kita, karakter kita akan lebih banyak di luar sana. Kalau kita di gereja pasti orang baru rajin sembahyang, payah rajin sembahyang, dia hidup takut akan Tuhan, tapi bagaimana kehidupan kita hari-hari di luar sana? Itu yang menjadi pegangan bagi kita, begitu. Dari sini yang Tuhan minta dari kita di situ bahwa kita takut akan Tuhan. Di sini takut akan Tuhan sebagai kita sebagai kaum pria di dalam keluarga. Kita mengajarkan anak-anak kita, istri kita untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di sini bahwa bangsa Israel ada di dalam masa-masa ya, di fase tanah perjanjian, begitu. Nah, itu juga terjadi atas kita. Kita yang sekarang ini kita ada di fase-fase tanah perjanjian. Kita ini dipilih, gitu. Sekian banyak bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Banyak sekali yang keluar. Tapi kita lihat bahwa yang masuk itu adalah Kaleb dan Yosua. Jadi orang-orang yang lama-lama yang keluar dari Mesir itu, orang tidak dapat menikmati tanah perjanjian. Nah, saat ini kita yang ada di dalam fase tanah perjanjian, kita harus menghormati itu. Menghormati apa yang sudah Tuhan buat atas kita, yaitu hidup takut akan Tuhan. Ya, di situ mengapa kita bisa jatuh dalam dosa. Di situ karena kita tidak takut akan Tuhan dan tidak takut akan konsekuensi yang kita terima, yang akan kita terima jika kita melawan Tuhan. Tidak adanya takut akan Tuhan yang membuat banyak orang atau membuat kita berbuat dosa, kejahatan. Ya, takut akan Tuhan bukan berarti dia yang kita sembah adalah Tuhan yang menakut-nakuti kita, sama sekali tidak. Ya, jadi di sini jika kita takut akan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kalau kita melakukan dosa, kita tidak takut akan Tuhan, ada konsekuensi yang akan kita alami. Sama halnya ketika kita dalam tempat pekerjaan kita melakukan kesalahan, pasti ada konsekuensi yang akan kita tanggung, begitu. Jadi bukan saja di dalam Tuhan, tapi di dunia pun ada. Baik di sekolah, tempat pekerjaan, dalam rumah tangga, ada konsekuensi yang akan kita alami ketika kita melakukan kesalahan. Anak-anak kita buat kesalahan, pasti ada konsekuensi yang dia akan alami, begitu. Ya, jadi kalau saya anak-anak dong ini, satu istri bilang, kenapa tidak pukul begini-begini? Saya bilang tidak. Kalau ketika kita pukul mereka akan menjadi pemberontak. Memang firman bilang betul, ada saja yang kesalahan-kesalahan yang harus kita beri doa. Tapi kita juga lihat kesalahan apa yang mereka lakukan, begitu. Kalau kesalahan yang tidak fatal, kesalahan yang hanya di dalam rumah, ya pasti kita tegur lah. Tidak mungkin kita langsung main pukul saja, tidak. Jadi ada fase-fase yang kita lakukan, begitu. Jadi kadang saya tegur, saya panggil bicara, saya nasihati, berdoa. Tanya kesalahan apa yang mereka buat, begitu. Jadi di sini kita mengajarkan mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi salah, bilang salah, begitu. Tidak salah, kalau salah terus bilang tidak. Jadi kalau di rumah saya tanya, kalau salah tapi tidak mengaku, oh itu yang tetap kena. Tapi kalau salah terus mengaku, sudah. Mereka sudah mau untuk belajar, melakukan kebenaran, begitu. Nah, ini dari siapa? Dari kita orang tua. Ya, dari situ kita lihat bahwa
Takut akan Tuhan bukan berarti Dia yang kita sembah adalah Tuhan yang menakut-nakuti kita, sama sekali tidak. Jika seorang tidak takut akan Tuhan, maka ia juga tidak takut akan konsekuensi. Yang tadi saya bilang, ya, dengan hukuman yang akan dia alami gitu. Nah di situ sebagai akibat ia akan menjalankan hidupnya seperti tidak takut, tidak terjadi apa-apa dan tidak ada yang dapat menghukumnya. Ini suatu yang tidak disukai oleh Tuhan karena inilah hakikat dari pemberontakan. Ya. Jadi kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, akan terjadi pemberontakan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang saya dapat dalam saya punya lingkungan, ada terjadi banyak pemberontakan dari anak-anak kepada orang tua, bahkan ada yang sampai berani untuk tikam orang tua. Nah ini kalau kita lihat bahwa mereka sudah memberontak, sudah tidak takut akan Tuhan. Bahkan untuk manusia saja mereka sudah tidak takut. Orang tua yang melahirkan mereka saja mereka sudah tidak takut. Nah ini dari mana begitu? Hal ini terjadi kepada anak-anak itu dari mana? Dari orang tua. Ketika tidak ada didikan dari orang tua, ketika tidak ada perhatian dari orang tua, anak-anak itu akan seperti itu. Mau bilang apa? Buah kelapa jatuh tidak jauh dari pohon. Nah itu. Tapi saya patahkan hal itu. Kalau kita di dalam Tuhan, kita harus berani untuk patahkan hal itu. Begitu. Kalau kita tinggal di dalam lingkungan yang keras, terus kita juga ikut di dalam lingkungan atau hal-hal seperti itu, maka kita nggak seperti itu. Tapi kalau kita patahkan hal itu, maka anak-anak kita juga tidak akan seperti itu. Begitu. Jadi berontakan itu terjadi banyak di dalam satu lingkungan begitu. Saya kadang lihat, kadang saya bilang Tuhan, terima kasih. Walaupun saya nakal, tapi saya tidak pernah melakukan hal ini kepada saya punya orang tua begitu. Walaupun saya nakal, mungkin berkelahi dengan saya punya orang tua, mungkin hanya bicara saja, memperoleh perkataannya mungkin kasar itu sudah pergi, tinggal di luar, nanti siang pulang baru pulang. Tapi kalau hal-hal yang sampai pukul orang tua dan lain sebagainya, saya bersyukur kepada Tuhan karena mungkin saya tidak pernah lakukan hal itu. Walaupun sampai emosi, sampai sudah ini, tapi saya utangan ini belum pernah karena saya punya orang tua begitu. Walaupun saya nakal, tapi saya tetap mengasihi mereka gitu. Karena saya tahu saya menghormati apa yang mereka buat bagi saya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan karena Tuhan minta dari kita. Seperti ayat 12 tadi di situ. Tuhan tidak minta apa-apa dari kita. Tuhan hanya minta kita takut akan Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita sebagai kaum pria harus kita melakukan hal itu. Takut akan Tuhan. Ya seperti tadi saya bilang, bukan Tuhan yang menakut-nakuti kita begitu. Tapi di sini betul-betul kita menghargai, menghormati apa yang sudah Tuhan buat bagi kita begitu. Dia mengasihi kita, dia tidak mau tuh kita ada di tempat yang sama. Oh, aku dulu ada di sini. Tuhan tidak mau saya kembali ke tempat itu lagi. Tuhan mau saya jalan ke depan. Seperti Paulus bilang bahwa saya melupakan apa yang ada di belakang. Saya terus pandang ke depan. Lihat apa yang Tuhan rencanakan bagi saya begitu. Jadi ini yang Tuhan mau dari kita, kaum pria, terutama kita kaum bapak, yang Tuhan minta dari kita yaitu takut akan Tuhan. Pemuda-pemudi juga. Gitu. Pemuda di sini 3 orang ya. Sama rata. Oh tidak ada yang benar. Yang sudah berkeluarga yang benar. 4 lawan 3. Ya untuk teman-teman yang belum berkeluarga harus hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Pasti kita akan melihat hal-hal besar yang Tuhan rencanakan bagi kita begitu. Ya, jadi di sini kita belajar bagaimana menjadi pemimpin-pemimpinnya takut akan Tuhan. Saya kemarin malam ada teman punya ulang tahun dan kita diundang untuk pergi ke sana.
Sebelum itu pagi saya sudah bangun, saya berdoa, selesai kita pertemuan doa tim doa, saya langsung berdoa di HP, saya kirim, saya berdoa untuk dia. Ketika saya kemarin diundang ke sana, dia bilang sama teman-teman, saya bilang, pegang tangan dulu, belum pegang tangan langsung makan. Dia bilang, sudah, itu dari belakang, tapi langsung dia sendiri bilang, tidak, Pak, dia suruh ini dengan saya. Dia suruh pagi-pagi, dia suruh berdoa, dia suruh kirim untuk saya. Ya, lain temannya bilang, itu sudah, itu Pak, ini sudah. Dia bilang, itu dia kok kaget. Karena saya juga alami hal itu, dia kok kaget. Pak, itu memang dia begitu. Tuh pulang tahu betul itu yang doa pagi-pagi. Nah, di sini kita menjadi contoh begitu. Walaupun orang lihat kita dengan sebelah mata, orang ini begini. Saya sampai sekarang dalam tempat pekerjaan dan lain-lain, masih lihat dengan sebelah mata begitu. Masih lihat saya punya karakter hidup yang lama begitu. Dan tidak lihat bahwa saya ini sedang berusaha menuju untuk apa yang Tuhan inginkan dari saya begitu. Jadi kadang hal-hal itu masih belum lihat begitu. Masih orang yang nakal, masih orang yang begini. Tapi kan sesungguhnya tidak melihat apa yang Tuhan rencanakan bagi saya begitu. Kemarin kacau-kacau, mau apa-apa orang. Bahkan dia orang banyak di situ. Kan pas saya itu dia udah pukul sama-sama. Nah, dari sini kita lihat bahwa apa yang Tuhan minta dari kita yaitu hidup takut akan Tuhan. Nah, saya belajar untuk bisa melakukan itu dalam saya punya kehidupan, dan tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal yang jahat, karena ini menjadi contoh bagi banyak orang. Kita hari-hari, tiap minggu doa puasa, kesal, orang melihat kita ini bapak-bapak itu rajin, Pak J, padanya kesal, itu paling rajin sekali. Tapi kita hidup tidak takut akan Tuhan. Percuma. Jadi di sini mari saya mengajak kita sebagai kaum pria yang Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah percaya kita, yang sudah ada di dalam fase tanah perjanjian ini, mari kita terus melangkah, hidup takut akan Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Semua untuk apa? Semua untuk kemuliaan Tuhan begitu. Jadi bukan untuk kita, bukan untuk kita punya diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, poin yang kedua berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 15 di situ dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Di situ Tuhan Yesus menegaskan bahwa bukti dari orang yang mengaku mengasihi dirinya adalah mereka yang akan menuruti segala perintahnya. Perintah Tuhan bukanlah beban. Apa yang Dia perintahkan, Ia juga akan memperlengkapi kita dengan kekuatannya agar kita bisa menggenapinya. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa ketika Tuhan minta kita untuk melakukan semua itu, Tuhan juga memperlengkapi kita. Jadi jangan kita takut ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan apa ini Tuhan inginkan. Tuhan memperlengkapi kita. Dia tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Dia memperlengkapi kita. Di situ Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan untuk menyertai kita agar di dalam perjalanan hidup ini kita selalu melakukan perintahnya, penyertaan Roh Kudus dan damai sejahtera yang dianugerahkan kepada kita sejalan dengan ketaatan kita melakukan firman-Nya. Ya. Jadi di situ kita diperlengkapi oleh Roh Kudus. Ketika kita diperlengkapi oleh Roh Kudus, ketika kita jalan kemana saja kita berada, ketika kita mau melangkah ke sini, ke hal-hal yang negatif, Roh Kudus akan menolong kita. Begitu. Roh Kudus akan membawa kita kembali kepada jalannya Tuhan. Ya. Bersyukur karena
ketika saya ada di tempat-tempat yang cukup ekstrim, Tuhan ada Roh Kudus bawa saya untuk tidak ada di situ. Semalam orang dulu beli minuman, minum paksa-paksa saya dengan tidak. Saya sudah tobat. Saya tidak mau sentuh minuman lain. Saya bilang, tidak lihat tuh yang kemarin 3 orang yang mati di itu. Belum sana tuh. Warna mau coba-coba lagi. Kakak satu sih udah kami minum sudah. Saya sudah tidak ini. Saya mau pamit pula, kakak 1 gelas terada. 1 gelas juga terada kan. Mau 1 gelas kah, mau setengah gelas kah, mau 1 titik kah, terada. Karena saya sudah bilang bahwa saya tidak akan sentuh minuman lain. Saya juga ingat bahwa satu tubuh ini sudah semakin usia semakin bertambah, ini kita tubuh semakin lemah. Kita tidak akan kuat lagi seperti dulu, begitu. Suket kepala 4 lebih ini kita lakukan ini itu sudah saya capek-capek. Jadi saya bilang tidak. Nah, saya hidup takut akan Tuhan. Saya mau ada di ketetapan-ketetapan yang Tuhan taruh bagi saya. Itu yang saya harus lakukan, begitu. Saya lakukan itu karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus yang pimpin saya, ada Roh Kudus yang mengarahkan saya untuk tidak ada di situ. Iya. Dari situ kita lihat bahwa di dalam Ulangan pasal 10 di situ Musa menggunakan kata berpegang pada berita-berita. Nah, dalam segala situasi dan keadaan kita harus tetap berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang pokok dan dapat diandalkan. Semua perintah dan ketetapan yang Ia berikan bukanlah untuk membuat kita susah atau menyulitkan hidup kita. Justru sebaliknya, untuk membuat hidup kita diberkati. Jadi di sini bahwa penegasan daripada Musa di situ kita berpegang pada perintah-perintah. Perintah-perintah apa yang Tuhan inginkan dari kita kaum pria? Jangan melakukan kejahatan, jauh dari dosa, pokoknya hal-hal yang tidak Tuhan inginkan dari setiap kita kaum pria. Kita ada tempat pekerjaan, teman-teman ada kita untuk hal-hal yang begini kita jauh. Kenapa kita jauh? Karena kita pegang pada berita-berita dan ketetapan daripada Tuhan. Orang tahu kita takut akan Tuhan, tapi ketika lo ngajak kita begini kita lakukan, ini hanya menjadi ini saja untuk honor dia, bahwa dia begini, tapi dia sesungguhnya tidak hidup takut akan Tuhan begitu. Dia tidak berpegang pada berita-berita daripada Tuhan. Nah, di sini yang Tuhan mau dari kita, bahwa kita yang pertama hidup takut akan Tuhan, yang kedua kita memegang perintah dan ketetapan. Kita sebagai kaum pria dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, itu harus kita pegang terus. Kayak di Paje itu tempat-tempat yang memang betul-betul harus kita punya iman ini kuat. Di bank, saya lihat pegawai-pegawai banyak yang terjerat dengan kasus-kasus. Kemarin kita punya Bank Papua, ada sekitar 2 atau 3 orang yang terjerat dengan kasus. 2 dipecat, yang 1 tuh jabatan dari pimpinan KCP turun 1 kali langsung staf. Sama dengan adik-adik yang baru-baru orang. Jadi langsung grade-nya turun bukan 1 atau 2, turun full. Yang dulu jalan, kasih dada begini, kita hormat. Sekarang kita semua sama. Ya mungkin dalam pekerjaan kita menghormat karena pimpinan, tapi di dalam Tuhan kita sama. Jadi kita lihat bahwa kalau dong tidak berpegang pada ketetapan Tuhan, hidup tidak takut akan Tuhan, itu yang dong akan lama. Saya sering dengan sahabat teman Ray, dia tanya begini, saya kasih tahu, saya bilang Ray begini, oh iya betul kakaknya. Sebenarnya kita manusia ini seringkali kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah merasa puas. Kalau kita pegang uang sudah seperti begini hari-hari ini, kita tidak akan pernah puas. Kita punya hidup ini mewah-mewah,
Kita tunjukkan kepada orang kita bisa begini. Tapi kita tidak lihat bahwa kita menyusahkan kita untuk diri sendiri. Saya kemarin bicara dan saya punya Vio, saya bilang, Vio, kau berusaha jadi kau diri sendiri. Jangan kau jadi orang lain. Kalau kau jadi orang lain itu yang akan buat kau susah nanti. Begitu. Kita sebagai kaum pria jadi diri sendiri. Jangan kita jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain itu akan buat kita susah. Gitu. Dari sini Tuhan minta dari kita berpegang kepada perintah, kita melakukan apa yang Tuhan mau dari kita. Dan kita lihat di situ bahwa jika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan membalas kasih-Nya dengan melakukan apa yang Dia kehendaki, pastilah kita mengalami berkat yang luar biasa darinya. Dari sini ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dari kita hidup takut akan Tuhan, kita berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Bapak Tuhan dibilang berkat itu bonus, jadi kita takut. Terus Bapak Tuhan dibilang kita harus bisa bayar harga. Berapa hari ini saya berdoa pagi, awal-awal ya memang rasanya, tapi saya tadi malam hampir lagi saya lewat. Untuk bayar ada satu istri yang bisa mengingatkan saya, bangun. Saya langsung baca. Jadi di sini kita juga harus bayar harga. Jangan kita minta Tuhan kasih begini, tapi kita tidak pernah bayar harga. Gitu. Jadi kita juga harus bayar harga. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berpegang pada perintahnya. Gitu. Maka kita akan diberkati. Berkat itu bonus. Ketika kita berpegang pada Tuhan, menurut jalan yang Dia inginkan dari kita, maka berkat-berkat itu Tuhan akan taruh atas kita. Kalau kita lihat di Ulangan 10 ini, kalau kita baca lebih jauh, itu banyak hal yang Tuhan kasih untuk bangsa Israel. Gitu. Apa yang orang dapat begitu banyak. Bagaimana dengan kita saja? Apakah kita mau untuk melakukan itu atau tidak? Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan bahwa tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Jadi sejak dulu kita sudah dipilih Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita sebagai kaum pria yang ada di tempat ini, mari kita hidup takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan, karena kita telah dipilih Tuhan. Gitu. Ya. Penutup bagi kita di sini, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau memperlengkapi firman-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, hamba tidak berguna untuk melakukan semuanya ya Tuhan, tapi hamba percaya semua untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami, kaum pria yang ada di dalam jemaat di KPB MBC Manokwari, hidup takut akan Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapan, perintah-perintah yang Tuhan inginkan atas kami, dan kami melakukan itu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kami telah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terbaik, untuk melakukan hal-hal yang benar, semua untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya
firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi itu menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Ya, mari sebelum kita menyiapkan kurban persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak buat hambanya yang boleh berbagi bekal bagi setiap kami ya Bapa. Untuk yang pertama takut akan Tuhan, dan yang kedua berpegang pada perintah dan dapat ketetapannya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hambanya, berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya. Engkau berkati pekerjaannya ya Bapa. Hikmat marifat tercurah bagi hambanya ya Bapa. Engkau bagi hambanya lebih dan lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa, saatnya kami mau memberikan korban ucapan syukur kami ya Bapa. Sekali lagi hanya ini yang dapat kami beri, hanya untuk menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobatku yang setia, Ya, firman Tuhan jelas untuk kita para pria-pria PMM di tempat ini bahwa kita harus takut akan Tuhan dan kita harus memegang perintah dan ketetapan Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah dibagikan menjadi pegangan bagi kita untuk menjalani hari hidup kita di minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pria-pria MDC, DKPB, MDC Manokwari berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas wilayah rohani dan jasmani. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi jemaat dari para malapetaka. Dengan iman kami percaya Tuhan Yesus sudah menjawab doa kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita dan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Demikianlah
ibadah firman di malam hari ini. Kita akan berjumpa di bulan yang akan datang. Terima kasih. Shalom.